selesai kegiatan ini nanti kami akan melakukan proses verifikasi administrasi dokumen perbaikan. Nah, perlu saya sampaikan karena di tanggal 5 sampai tanggal 7 itu kan partai menindaklanjuti hasil dokumen perbaikan ini, lalu nanti diterima oleh KPU. Nah, lalu nanti di tanggal 8 dan tanggal 9 itu berdasarkan surat 384 ini KPU akan melakukan klarifikasi berkenaan kalau ada ganda eksternal seperti yang dilakukan oleh KPU di tahapan pertama kemarin. Misalnya di partai A dan partai B ternyata ada anggota yang ganda ya. Ada anggota di partai A dan di partai B juga ada. Nah, itu akan kita lakukan klarifikasi di tanggal 8 dan tanggal 9. Itu juga ada. Namun jika nanti ternyata ganda eksternalnya di partai A memang sudah MS, ternyata partai B juga menggunakan dokumen atau KTP yang bersangkutan, maka di partai B akan di TMSK sehingga dibatalkan tetap MS ya. Jadi seperti itu. Karena ketahuan nanti di sipol itu partai yang menggunakan dokumen persyaratan di partai lain, nah, akan ketahuan, akan terdeteksi oleh sipol itu sendiri waktu itu. Jadi saya ulangi, nah berkenaan dengan ganda, nah ini ganda eksternal ya, ganda eksternal. Jika misalnya di partai A di tahapan kemarin nama anggota tersebut memenuhi syarat, sementara di dokumen perbaikan ini partai B juga menggunakan dokumen tersebut, nah maka dia akan ganda eksternal. Nah, perlakuannya berdasarkan surat 384 ini, maka yang ganda eksternal di partai B ini akan menjadi TMS ya, karena sudah MS sebelumnya di partai A. Jadi begitu untuk proses verifikasi administrasi yang kita lakukan. Namun beda halnya ketika misalnya partai A dan partai B sama-sama menggunakan dokumen yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Nah, ternyata ganda eksternal di dua partai, maka dua partai ini misalnya sama-sama melengkapi surat pernyataan, maka nanti di tanggal 8 dan tanggal 9 KPU Skadau akan mengklarifikasi berkenaan dengan ganda eksternal itu. Nah, surat pernyataannya apakah misalnya si Budi misalnya terdaftar sebagai anggota partai A atau partai B. Nah, nanti diklarifikasi di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi mohon nanti kepada seluruh LO partai politik untuk mempersiapkan partainya masing-masing jika ada surat pemberitahuan yang disampaikan oleh KPU Skadau kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya siapapun yang diberitahukan di dalam surat itu, tentu kami mengharapkan dari LO partai menghadirkan ya jika ada terdapat ganda eksternal di partai tersebut. Nah sekarang ini di tanggal 8 atau tanggal 9 kemarin kan sudah keluar surat dinas berkenaan dengan menggunakan metode klarifikasi. Nah, dengan menggunakan teknologi ya, dengan menggunakan teknologi dan informasi. Jadi berdasarkan surat 698 dan surat 763 ini, nah kita bisa melakukan video call sekarang ya. Bisa melakukan video call dengan catatan anggota tersebut memang terhalangan karena mungkin letak geografis ya yang sangat tidak memungkinkan untuk anggota tersebut bisa hadir. Lalu selain letak geografis, kondisi sakit ya, sakit
kondisi sakit juga dimungkinkan untuk melakukan video call, atau misalnya ada bencana alam, banjir atau apa itu. Jadi bisa dilakukan klarifikasi dengan menggunakan video call. Nah, jadi surat 763 dan surat 698 ini menjadi penguat untuk proses klarifikasi menggunakan video call ya. Nah, sama halnya nanti ketika kami melakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual juga bisa menggunakan media video call. Nah, media video call. Jadi silakan nanti Bapak Ibu LO untuk menyiapkan mungkin anggotanya yang tidak bisa didatangkan atau dihadirkan bisa menggunakan teknologi dan informasi. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, berkenaan dengan jadwal verifikasi administrasi perbaikan ini, nah kalau di kita kan sampai tanggal 10 nanti proses untuk verifikasi administrasi. Nah, mudah-mudahan partai Bapak Ibu semuanya lolos dalam tahapan verifikasi administrasi ini dan bisa melanjutkan ke verifikasi faktual. Ada perbedaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tadi. Nah, kalau partai yang sudah memenuhi 4% ya, atau ambang batas atau parliamentary threshold, ada 9 partai di Senayan itu yang ada keanggotaannya ada keterwakilan ya di DPR RI. Nah, ada 9 partai ya, tidak perlu saya sebutkan, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, jika sudah lolos verifikasi administrasi, maka untuk proses verifikasi faktual tidak dilakukan. Nah, jadi sudah diatur ya di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tadi. Nah, beda halnya dengan partai yang tidak memenuhi 4% parliamentary threshold ya, yang peserta pemilu di 2019. Nah, contoh seperti PSI atau Perindo. Nah, itu jika sudah lolos di verifikasi administrasi maka dilanjutkan untuk verifikasi faktual. Sama halnya dengan partai yang baru mendaftar di 2024 ini. Nah, jika lolos untuk verifikasi administrasi sampai tanggal 10 nanti, maka dilanjutkan untuk verifikasi faktual dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 7 Desember. Nah, itu tadi ada 2 tahapan. Ada 2 tahapan untuk verifikasi faktual. Terus, nah tentu kita ke depan itu akan menghadapi selain verifikasi administrasi yaitu verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual mulai tanggal 15 ini. Namun sebelumnya berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 untuk menentukan sampel yang akan kami lakukan verifikasi faktual nanti ditentukan berdasarkan rumus Krisi dan Morgan. Nah, jadi metodenya menggunakan Krisi dan Morgan untuk menentukan sampel yang akan kita lakukan verifikasi faktual. Nah, berapa jumlahnya tentu nanti KPU RI yang melakukan sampel ini dengan menggunakan media sipol, Bapak Ibu. Nah, kalau di PKPU 4 itu sudah ada rumus terkait dengan sampel yang digunakan untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, jadi dari sampel yang diambil, kalau tahapan untuk mengambil sampel itu di tanggal 14 Oktober nanti. Jadi tanggal 14 Oktober nanti akan turun sampel yang diturunkan oleh KPU RI melalui sipol ya, sampai ke KPU Kabupaten Kota.
dengan adanya sampel nanti, maka kami akan sampaikan kepada LO partai politik bahwa sampel untuk partai A berjumlah sekian. Nah, dari jumlah sekian itulah yang akan kami lakukan verifikasi faktual. Nah, namun sebelum melakukan verifikasi faktual, KPU Skadau akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan. Nah, kalau verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan itu kan dari tanggal 15 Oktober sampai 4 November. Nah, tentu yang akan kami lakukan sebelum klarifikasi faktual ini, tentu kami akan mengkonfirmasi kepada seluruh LO partai politik ya, calon peserta pemilu tahun 2024. Tentu Bapak Ibu akan kami konfirmasi. Nah, akan kami beritahukan bahwa KPU Skadau akan melakukan verifikasi kepengurusan. Nah, jadi verifikasi kepengurusan ini wajib menghadirkan pengurus KSP-nya ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu wajib untuk hadir saat verifikasi faktual. Nah, setelah melakukan verifikasi faktual kepengurusan, barulah KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap sampel yang diambil melalui sipol ya oleh KPU RI. Nah, barulah kami melakukan verifikasi faktual. Nah, nanti metodenya ya bisa Bapak Ibu hadirkan di kantor Bapak Ibu ya. Misalnya ada 24 misalnya, atau ada 100 misalnya, ada 100 sampel. Nah, tinggal Bapak Ibu hadirkan di di sekretariat juga bisa, atau kami mendatangi langsung anggota yang masuk ke dalam sampel untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu berkenaan dengan verifikasi faktual ini yang akan kita lakukan mulai dari tanggal 15 Oktober ya sampai 7 Desember tahun 2022. Nah, nanti sebelum verifikasi faktual tentu kita juga akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu LO partai politik ya. Jadi kita akan melakukan koordinasi mengenai verifikasi faktual. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk verifikasi faktual itu ada 2 tahap. Nah, selain itu ada juga masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik. Nah, itu tahapannya dari tanggal 10 November sampai tanggal 23 November. Nah, lalu verifikasi faktual perbaikan dari tanggal 24 November sampai tanggal 7 November. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan betul jadwal tahapan yang berkenaan dengan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Nah, sampailah nanti pada tahap penetapan ya. Kalau penetapan di jadwal itu adalah tanggal 14 Desember 2022. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu berkenaan dengan jadwal tahapan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Skadau. Nah, mungkin nanti kita sambil diskusi ya, ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan bagaimana teknisnya untuk disipol. Nah, nanti kita ada juga ahlinya dalam hal dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual disipol itu.
Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu LO Partai Politik, kita sambil diskusi apa hal yang mungkin belum paham atau mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada kami semua. Nanti kan berkaitan dengan teknis, nanti saya ada Kasubat dan operator yang menangani sipol ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Bu Eri sebagai admin sipol di KPU Skadau dan ada Pak Muhanis sebagai operator sipol di KPU Skadau. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Hedi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Skadau. Terkait dengan tahapan, jadi tahapan permen itu telah dimulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan nanti tanggal 10 Oktober ya. Itu namanya verifikasi permen transaksi. Nah, yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten Kota pertama adalah soal usia. Yang cek usianya masyarakat Anda sudah umur 17 tahun. Nah, yang kedua terkait pekerjaan. Apakah ada TNI, ada Polri, ada ASN ya. Nah, kemudian apakah ada kegandaan? Dan ini ada dua, satu adalah kegandaan internal artinya dalam partai ya. Nah, misalnya Pak Marikun di partai A itu sampai 2-3 namanya. Nah, itu kan harus dipilih. Ini kan cuma satu yang berusaha, sisanya pasti lagi yang syarat ya. Itu terkait dengan kegandaan internal. Nah, yang kedua adalah kegandaan eksternal antar partai. Nah, partai A, partai B, misalnya. Si A ini terdaftar di partai Mangga, terdaftar di partai apalagi Jeruk misalnya. Nah, terkait dengan kegandaan eksternal itulah yang nanti ada namanya tahapan yang harus segera ditindaklanjuti oleh partai, ya. Nah, untuk menindaklanjuti, kan KPU cek tuh. Nah, itu tahapannya itu dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Nah, setelah misalnya ketika di permen itu ditentukan lah misalkan, maka kemudian KPU itu akan meminta kepada partai untuk dihadirkan secara langsung ya. Nah, tahapan untuk melakukan klarifikasi maupun menghadirkan langsung itu mestinya jauh tadi tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 9 itu hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kenapa? Intinya para LO ini set apa ya? Tanggal 8 dan 9. Tanggal 9 ini ternyata hari Sabtu dan Minggu. Nah, 2 hari, hanya 2 hari regulasi tadi ya, yang menentukan itu kan RI. 2 hari. Nah, maka kalau misalnya nanti KPU akan mengirim, kita akan mengirim kepada partai politik yang bukan eksternal ya, atau yang dari pekerjaan ya, atau misalnya ada nama anggota ASN, karena tadi sipol misalkan, itu kan harus kami panggil, betul nggak ya? Nah, nanti partai politik harus bisa menghadirkan langsung ke KPU. Sama ya, pelakuan yang kemarin sama dengan permen yang kemarin itu menghadirkan. Kecuali apabila misalnya tadi pertama tentu sakit geografis ya jauh misalnya ada sipol tapi sekarang dia kerja di Ketapang atau kerja di daerah jauh. Nah, itu kan itu tidak bisa hadir ya kan, itu tidak bisa dengan 2 hari itu 8-9. Nah, itu boleh dilakukan pelakuan menggunakan IT tadi ya. Kemudian keadaan bencana alam, banjir apalah kan. Nah, tetapi yang prinsip yang utama adalah memang diwajibkan untuk hadir di kantor KPU. Ya. Ingat, tahapannya itu kita tunjukkan, Pak Heri, nama-nama tadi, yang tadi kategori tadi itu kan, usia, pekerjaan, dan eksternal, maka mikir ke partai untuk menghadirkan KPU. Ya, perlakuan sama lah dengan yang kemarin ya. Nanti kan kami tanya, jadi bapaknya sebenarnya anggota partai mana, partai A atau partai C? Pernyataannya
tanggal 8-9 sama, cuma 2 hari lah tahapannya. Jadi nanti diakhirkan pada saat kami melakukan evaluasi. Jadi tanggal 5 dan tanggal 7 kami akan menindaklanjuti dari hasil permen itu. Nah, maka kami akan kirim data-data itu apabila di saat permen itu ditemukan ganda eksternal. Nah, itu harus dihadiri partai ya, lakukan sama. Nah, sekali lagi untuk perlakuan video call itu keadaan tertentu, ya, bukan normal, tertentu ya, dari sakit, karena geografis, karena bencana alam ya, jadi itu nanti boleh dilakukan video call itu. Berdasarkan surat dinas 763, berdasarkan SK keputusan 384. Nah, ini yang betul dipahami oleh para RO ya. Jadi siap-siap saja jika kami meminta atau melakukan informasi terhadap anggota KPU. Nah, sekali lagi permen ini sedang berlangsung sampai dengan tanggal 10 Oktober ya. Nah, setelah itu KPU akan menindaklanjuti terkait dengan kegandaan atau TMS. Jika ditanya nanti kan bisa jadi yang bersalah, bisa jadi yang bersalah. Ini TMS dulu. Nah, kemudian kami akan mengonfirmasi ke anggotanya ya. Itu tanggal 8 dan tanggal 9. Sama 2 hari sama 3 sekali. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti semua Pak Ari sudah tercatat ya, sampai ya. Nah, jadi kita berharap di tanggal 9 itu semua RO partai itu standby. Ya. Standby. Jadi ya bisa standby kita mengkomunikasikan yang apabila ada hal yang ingin kami klarifikasi pada anggota ya. Ini masih anggota dan partai ya. Nah, ini tahapan permen yang tahapan terakhir ya. Jadi tidak ada permen lagi. Nanti tanggal 14 Oktober kita langsung perpak ya, bagi partai yang melanjutkan perpak. Jadi kalau partai yang PT tadi dia tidak lanjut perpak, nah, tapi yang menentukan nanti kita bukan KPU Siaga untuk kabupatennya itu adalah KPRI. Nanti diumumkan tanggal 14 itu siapa yang dilanjutkan ke perpak, kemudian dia masuk partai PT. Banyak PT itu kita kan tidak tahu kan, mungkin di kondisi lain bagaimana nanti kan. Nah, dia kan syarat minimal harus terpenuhi di kabupaten kota 75%. Nah, kalau di kita kan 14 kabupaten kan berarti 7 ya. Memang 7 terpenuhi di kabupaten kota, di kabupaten di Kalbar. Di kecamatan ini kita 50. Kalau kita kan 7 kecamatan, berarti dia harus terpenuhi 4 kecamatan ya. Nah, sekali lagi kalau partai ini nanti segera dilaporkan ke pimpinan partainya ya. Kemudian harus koordinasi ke pimpinan partai hierarkis teratas. Nah, jadi karena kami kota ini tidak ada berkewajiban untuk memberikan informasi apapun ya. Nah, karena yang sekarang punya wewenang adalah bagi. Makanya partai ini betul-betul intensif koordinasi dengan pimpinan daerahnya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Banyak terus apa yang kamu lakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Itu harus memang proaktif partai ya, kepada pimpinan partainya. Nah, di kota sifatnya konsultasi, makanya KPU Nasional namanya membuat tes, maksudnya layanan lah ya.
Baik, terima kasih. Selamat siang dan siang ke semua. Nama saya Hendro. Sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sekadau. Berkaitan dengan verifikasi administrasi, karena kebetulan baru kemarin sore juga saya ada menerima 3 nama anggota partai saya yang dinyatakan PMS. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riyadi, karena waktu itu sempat MS memenuhi syarat, sekarang bisa jadi BMS, maka saya nih harus hadir nih Pak Riyadi kali ini. Setelah tadi mau ngutus LO, kenapa berkaitan dengan data ini, maka saya hadir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 1 nama yang juga sudah kita verifikasi kemarin, mendatangkan orangnya langsung ke KPU atas nama Pak Askarja, sekarang juga menjadi BMS. Itu kira-kira apa penyebabnya, itu yang saya belum tahu. Apakah dia juga diceplok oleh partai lain, itu yang kita belum tahu. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Silakan lanjut berikutnya. Kalau ada lain. Kalau tidak ada, mungkin langsung ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Nah, ini sepertinya permasalahan teknis di Sipol ya. Jadi mungkin yang lebih memahami masalah teknis di Sipol ini